anak tuh nggak harus cepet-cepet bisa baca. Itu tuh risetnya tuh Edit kayak udah 50 tahun kali. Bahwa kalau anak lo bisa baca cepat itu bukan berarti dia jadi better reader di jangka panjangnya gitu kan. Karena kan bisa baca sama paham bacaan sama bisa menulis stand up comedy atau apa itu kayak levelnya masih jauh banget kan sebetulnya gitu. Tapi orang tua nuntut anaknya bisa baca. Nah terus sekolah yang kayak mengubah metodenya nih kayak Cikal gak maksa setiap anak bisa baca. Tapi ya dibacain buku aja terus gitu kan. Kasih kesempatan di library aja terus gitu aja tuh ketakutan sama orang tua. Saya pernah ngalamin itu tuh Bang Radit waktu anak lu termasuk cepat apa termasuk lambat bisa baca kalau dibanding yang lain? Jadi sebenarnya ceritanya tuh saya tuh pengen gitu kayak udahlah nggak usah buru-buru baca udah menikmati aja dulu hidup ini. Saya mikirnya gitu pada waktu itu. Tibalah kami mau daftar SD. Terus saya itu baru tahu bahwa teman-temannya dia yang di kelas itu yang akan di tempat itu pada bisa baca semua. Iya, saya tuh merasa nggak apa-apa aja. Cuman saya takut dianya ngerasa bodoh di kelas gitu. Oh lagi-lagi lo takut anak lo nih. Betul. Saya takut jangan-jangan di kepalanya dia ketika dia lihat teman-temannya udah pada bisa baca semua dia nggak bisa. Dia ngerasa dia itu anak yang bodoh. Akhirnya gara-gara itu di rumah lah, ayo kita belajar baca. Padahal belum tentu anak lo ngerasa bodoh juga. Betul. Sebenarnya lu harusnya ngomong sama gurunya, tanya dulu, Bu gimana di sini filosofinya buat anak belajar baca harus apa enggak dan sebagainya. Anak saya belum bisa baca, nanti ibu nanganinnya gimana dan sebagainya. Gurunya waktu kami wawancara tuh, waktu kami orang tua diwawancara itu sudah bilang gitu juga. Pak Bu ini kami nggak ada bagus dong ujian calistung apa segala macam itu nggak ada gitu. Cuman ya itu saya sendiri yang takut. Oh lagi-lagi ini ya ketakutan orang tuanya. Ini ya. Iya saya takut kayak. Nggak apa-apa. Karena saya kan itu tadi kan kita proyeksikan refleksi diri kita di zaman dulu kan. Zaman dulu ketika yang lain sudah hafal perkalian saya belum bisa hafal. Itu saya ngerasa saya paling bodoh di kelas. Emang dibilang bodoh di kelas? Ya teman-teman saya pasti bilang gitu. Oh teman-teman. Teman-teman bukan guru. Jadi kan dulu kan hafal perkalian 1 sampai 10 kan di depan kelas tuh. Nah di saya tuh selalu berhenti di 3 doang. Perkalian 3 udah. Coba sekarang perkalian 4, 5, 6. Angkat tangan saya udah. 2 kali 4 berapa? Oh dia sarjana matematika. Saya udah angkat tangan. Jadi pada waktu itu tuh ya teman-teman tuh kayak kamu bodoh banget sih Dur gitu-gitu. Jadi, makanya lo jurusan matematika. Lo mau ngasih tahu? Enggak. Bukan gara-gara itu juga. Cuman itu tadi ketakutan saya tuh kadang-kadang mungkin itu sebenarnya tidak terjadi di anak saya. Cuman ya gitu ya. Karena merefleksikan diri saya yang dulu-dulu itu ya. Soal ketakutan juga. Iya, tidak. Tapi benar. Sekolah tuh yang tadi saya tangkap adalah bukan hanya anak yang belajar. Tapi kami orang tua juga harusnya belajar.